Di banyak bisnis yang gagal di tahun pertama, masalahnya bukan karena produk jelek, bukan karena pasar sepi. Masalahnya sering sangat sederhana. Owner mengambil gaji di waktu yang salah dengan cara yang salah. Ini jarang dibicarakan, tapi dampaknya nyata. Karena sejak awal keputusan soal gaji owner bisa menentukan satu hal penting. Bisnis ini akan tumbuh atau justru pelan-pelan bocor dari dalam. Sebelum lanjut, pastiin kalian subscribe channel Uang Logi. Siapa tahu satu video ini bisa jadi solusi buat kondisi keuangan kalian sekarang. Di awal membangun usaha, hampir semua owner berada di posisi yang sama. Bekerja paling keras, mengurus segalanya, tapi di saat yang sama kondisi keuangan bisnis masih rapuh. Disinilah konflik muncul. Secara logika kita bekerja dan wajar mendapat penghasilan. Namun secara realita, bisnis masih butuh setiap rupiah untuk bertahan. Masalahnya banyak owner tidak membedakan gaji dan uang bisnis. Karena merasa ini usaha sendiri, uang dikas dianggap bisa diambil kapan saja. Tanpa disadari, batas antara keuangan pribadi dan bisnis mulai hilang. Padahal, gaji owner bukan sekedar soal mengambil uang. Gaji adalah kompensasi atas peran kerja, bukan status kepemilikan. Jika seorang owner aktif mengelola operasional, mengatur tim, menangani penjualan, mengurus administrasi, maka secara fungsi dia adalah pekerja di dalam bisnisnya sendiri. Sebaliknya, jika hanya menanam modal dan tidak terlibat harian, penghasilan seharusnya berasal dari keuntungan, bukan gaji bulanan. Kesalahan paling umum terjadi saat owner menentukan gaji berdasarkan kebutuhan hidup, bukan kemampuan bisnis. Saat pengeluaran pribadi naik, gaji ikut dinaikkan. Bukan karena bisnis mampu, tapi karena rumah tangga menuntut. Di atas kertas, bisnis terlihat berjalan, tapi di dalamnya arus kas mulai tertekan. Saat ada kebutuhan mendadak, bisnis tidak punya ruang bernapas. Waktu yang lebih aman untuk mulai mengambil gaji adalah ketika bisnis sudah menunjukkan pola yang stabil. Biaya operasional tertutup, karyawan dibayar tepat waktu, dan masih ada sisa kas setelahnya. Di titik ini gaji owner justru membantu karena membuat keuangan lebih rapi dan terukur. Soal nominal, pendekatannya sederhana, bukan bertanya saya butuh berapa, tapi jika posisi ini digaji oleh orang lain, wajar di angka berapa. Lebih baik gaji kecil tapi konsisten daripada besar tapi membuat bisnis selalu kekurangan napas. Di fase awal, gaji owner seharusnya bersifat fungsional, cukup untuk menopang peran, bukan gaya hidup. Gaji owner bukan hal yang salah. Yang berbahaya adalah mengambilnya tanpa perhitungan. Bisnis yang sehat lahir dari keputusan-keputusan kecil yang disiplin, termasuk soal menggaji diri sendiri. Karena pada akhirnya tugas owner bukan hanya mencari uang dari bisnis, tetapi memastikan bisnis itu cukup kuat untuk bertahan dan bertumbuh. Jika gaji ditetapkan dengan bijak, bisnis tidak hanya berjalan hari ini, tetapi masih hidup dan bernilai di tahun-tahun berikutnya.